Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa 3 dinasti dan kemundurannya. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Aida Nabisabila, yang kedua ada saya sendiri, Putri Nurfati, dan yang ketiga ada Binti Roisul Hasanah. Bangsa Turki berasal dari kabilah Oghuz yang berada di daerah Mogol dan daerah utara negeri Cina. Artogol yang mengabdikan diri kepada Sultan Dinasti Saljuk di dataran tinggi Asia Kecil, yakni Sultan Alauddin II yang saat itu sedang berperang melawan Bizantium. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman bin Artogul bin Sulaiman Shah bin Leal di bawah Sultan Alauddin II hingga 1300 Masehi. Kemudian bangsa Mongol menyerang kerajaan Saljuk dan Sultan Alauddin II mengakibatkan terpecahnya kerajaan Saljuk menjadi beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Turki Utsmani dinyatakan berdiri. Di sini ada beberapa kemajuan kerajaan Safawi. Yang pertama ada bidang militer. Keberhasilan ekspansi wilayah oleh militer kerajaan Turki dengan terciptanya susunan perintah yang teratur. Untuk mengatur pemerintahan pada masa Sultan Sulaiman I disusunlah sebuah kitab undang-undang atau qanun. Kitab tersebut diberi nama Mu'taqa al-Abdur yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua ada bidang iptek. Bidang iptek, Turki Utsmani lebih menonjolkan kemiliteran daripada iptek sendiri. Yang ketiga ada bidang kebudayaan. Yang pertama, bidang kebudayaan ada penyair, yaitu Nafi Muhammad Asad Effendi. Yang kedua ada penulis atas nama Yusuf Nabi. Yang ketiga ada sastra, Khatib Chelebi dan Evliya Chelebi. Ada juga bidang arsitektur. Ada Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sultan Sulaiman, dan Hagia Sophia. Kemunduran Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani itu terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya buruknya sistem pemerintahan dan juga pemimpinnya Kuras Jakab. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu timbulnya gerakan nasionalisme dari kalangan bangsa dan juga melemahnya kemiliteran. Jelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Safawi, yaitu pada masa kerajaan Safawi di Persia. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Utsmani. Berbeda dari dua kerajaan besar Islam, yaitu Utsmani dan Mughal, kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang berhampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Nama Safawi diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama tersebut terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Dalam kecenderungan memasuki dunia politik dan perluasan politik keagamaan, kerajaan Safawi mendapat wujud konkret pada masa kepemimpinan Junaid. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dan penguasa Karakoyunlu. Dalam konflik tersebut, Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini, ia mendapatkan perlindungan dari Diyarbakir Al-Koyunlu yang tinggal di istana Uzun Hasan. Kemudian ia beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga mempersunting saudara perempuan Uzun Hasan pada saat ia mencoba merebut Sircasia pada tahun 1460 Masehi. Ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika itu anak Junaid, Haidar, kepemimpinan gerakan Safawi, baru bisa diserahkan secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Hubungan Haidar dengan Uzun Hasan semakin erat setelah Haidar mengawini salah seorang putri Uzun Hasan. Dari perkawinan ini lahirlah
Ismail yang kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Gerakan militer Safawi dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik oleh Koyunlu. Padahal Safawi adalah sekutu dari Koyunlu. Ketika Safawi menyerang wilayah Sircasia dan pasukan Sirwan, Al-Koyunlu mengirim bantuan militer kepada Sirwan sebagai pasukan Haidar kalah dan Haidar sendiri terbunuh dalam peperangan itu. Ali, putra dan pengganti Haidar, didesak oleh bala tentara untuk menuntut balas atas kematian ayahnya terutama terhadap Al-Koyunlu, tetapi Yakub pemimpin Al-Koyunlu dapat menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya Ibrahim Ismail dan ibunya Difar selama 4,5 tahun. Mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota Al-Koyunlu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah saudara sepupu Rustam dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Akan tetapi tidak lama kemudian Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali dan saudaranya. Lalu Ali terbunuh dalam serangan ini. Kepemimpinan gerakan Safawi selanjutnya berada di tangan Ismail. Pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kislibas menyerang dan mengalahkan Al-Koyunlu di Sarur dan memasuki serta menaklukkan Tabriz, ibu kota Al-Koyunlu. Di kota Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ia juga disebut Ismail I. Ismail I berkuasa selama 23 tahun. 10 tahun pertama ia dapat meluaskan wilayah kekuasaan ke berbagai daerah. Pada tahun 1503 Masehi, ia berhasil menghancurkan sisa-sisa kekuatan Al-Koyunlu di Hamdan. Tahun 1504 Masehi, ia menguasai provinsi Kaspia di Najran, Gurgan, dan Yazd. Tahun 1505 sampai 1507 Masehi, ia menguasai Diyarbakir. Pada tahun 1508 Masehi, menguasai Baghdad dan daerah barat daya Persia. Dan pada tahun 1509 Masehi menguasai Sirwan. Juga pada tahun 1510 Masehi mengalahkan Syaibak Khan keturunan Genghis Khan dan menguasai Khurasan, Herat, dan Merv. Dalam tempo 10 tahun itu wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Persia dan bagian timur Bulan Sabit subur, yaitu wilayah di Asia membentang dari Laut Tengah melalui daerah antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat hingga Teluk Persia. Peperangan dengan Turki Utsmani terjadi pada tahun 1514 Masehi di Haldan dekat Tabriz. Ismail menjumpai saingan kepala batu, yaitu Sultan Salim I dari Turki. Peperangan ini berasal dari kebencian Salim dan pengejaran terhadap seluruh umat muslim di Syiah di daerah kekuasaannya. Fanatisme Sultan Salim memaksa untuk membunuh 40.000 orang yang didakwah setelah mengingkari ajaran-ajaran Sunni. Dalam peperangan ini Ismail mengalami kekalahan. Namun kerajaan Safawi terselamatkan dengan pulangnya Sultan Utsmani ke Turki karena terjadi perpecahan di kalangan militer Turki di negerinya. Langkah yang ditempuh Abbas I dalam rangka memulihkan politik kerajaan Safawi adalah yang pertama, mengadakan pembenahan administrasi dengan para pengaturan dan pengontrolan dari pusat. Yang kedua, pemindahan ibu kota ke Isfahan. Yang ketiga, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kisblas atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Aremania, dan Siklasia yang telah ada sejak Raja Tam I. Yang keempat, mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Dan yang kelima, berjanji tidak menghina tiga khalifah pada khutbah Jumat. Usaha-usaha yang dilakukan Abbas I tersebut berhasil membuat kerajaan Safawi kuat kembali. Setelah itu Abbas I mulai memusatkan perhatiannya keluar dengan berusaha merebut
kembali wilayah-wilayah kekuasaan yang hilang. Pada masa 1602 Masehi, pasukan Abbas I berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Sedangkan kota-kota Nasir, Sivan, Erivan, dan Ganja, serta Tiflis dapat dikuasai pada tahun 1605 sampai 1606 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1622, pasukan Abbas I berhasil merebut kepulauan Hormuz dan merubah pelabuhan Gumna menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Adapun pada masa kemajuan kerajaan Safawi, masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Ia berhasil mengatasi gejolak politik yang mengganggu stabilitas negara dan sekaligus ia berhasil merebut kembali beberapa wilayah kekuasaan yang sebelumnya lepas tersebut oleh kerajaan Utsmani. Berikut kemajuan-kemajuan yang diraih oleh selama Abbas I memegang kekuasaan kerajaan Safawi, yaitu pada bidang yang pertama pada bidang ekonomi. Bukti nyata perkembangan perekonomian Safawi adalah dikuasainya kepulauan Hormuz. Pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas pada masa Abbas I. Maka salah satu jalur dagang menghubungkan antara timur dan barat sepenuhnya menjadi pemilik kerajaan Safawi. Di samping itu, sektor perdagangan kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah bulan sabit subur. Yang kedua pada bidang ilmu pengetahuan. Bangsa Persia dalam sejarah Islam dianggap berjasa besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, maka tidak mengherankan apabila kondisi tersebut terus berlanjut sehingga muncul ilmuwan seperti Baha al-Din Asy-Syirazi, Sadr al-Din Asy-Syirazi, dan Muhammad al-Baqir al-Din Ibnu Muhammad Damad. Masing-masing ilmuwan di bidang filsafat, sejarah, dan teologi dan ilmu umum. Yang ketiga yaitu bidang seni, ditandai dengan bangunan mewah seperti masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderait, dan istana Klistun. Kota Isfahan turut dipindah dengan kebun wisata. Ada kemunduran kerajaan Safawi. Setelah sepeninggal Abbas II dan digantikan oleh 6 pemimpin yang berturut-turut, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman Hussein, Tahmasp II, Abbas III, kerajaan Safawi mengalami kemunduran dan akhirnya hancur. Salah satu penyebabnya kemunduran yaitu adanya konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya yaitu Binti. Kerajaan terbesar di India, pendirinya yaitu Zaharuddin Muhammad Babur 1526 sampai 1530 Masehi dengan mengalahkan Ibrahim Lodi Kesultanan Delhi. Setelah menang, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Tahun 1529 Masehi, wilayahnya sangat luas yaitu Turkistan sampai Teluk Benggala. Pada tahun 1530, Raja Babur wafat. Kemenangan yang dicapai oleh Babur merupakan ancaman bagi raja-raja Hindu. Raja Babur tidak lama untuk menikmati hasil kemenangannya karena meninggal dan digantikan oleh anaknya Humayun. Namun masa pemerintahan Humayun, pemerintahannya tidak stabil dan digantikan oleh Akbar. Kemajuan kerajaan Mughal. Pada bidang politik, terjadi perebutan kekuasaan, namun masih bisa terkendalikan. Hal ini dikarenakan kerajaan Mughal menerapkan sistem militeristik dalam mempertahankan wilayah. Bidang ekonomi. Sektor pertanian menjadi bagian terpenting selain perdagangan. Bidang seni. Pada masa kerajaan Mughal sudah menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Persia.
Karya arsitektur yaitu pada masa pemerintahan Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri, villa-villa, dan masjid-masjid megah. Sedangkan masa pemerintahan Shah Jahan dibangun masjid berlapis mutiara seperti Masjid Moti di Agra, Masjid Taj Mahal, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Kemunduran Kerajaan Mughal ditandai dengan penguasanya yang lemah serta banyaknya pemberontakan. Pada abad 18 Masehi, mulai memasuki masa kemunduran. Kekuasaan politik mulai mengalami kehancuran. Pada masa Aurangzeb, pemberontakan terhadap pemerintah pusat memang sudah ada, tetapi dapat diatasi. Pemberontakan itu bermula dari tindakan Raja Aurangzeb yang dengan keras menetapkan pemikiran Puritanisme. Setelah ia wafat, penerusnya rata-rata lemah dan tidak mampu menghadapi problematika yang ditinggalkannya. Akibatnya, konflik tersebut membuat pengawasan terhadap wilayah lemah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.